Sebelumnya, dari kalian semua, ada yang pernah membaca dongeng? Gitu? Hah? Nah, apa? Kalian tahu gak si dongeng itu apa? Sok, ini mah siapa yang aktif nanti kakak kasih hadiah deh. Di akhir, nanti banyak hadiah tahu. Emang kalian gak mau? Dongeng. Dongeng itu cerita rakyat yang apa? Kayak semisal ibu kalian nih bercerita ke kalian pas waktu kecil. Nah, kalian pas waktu udah besar terus punya anak, kalian ceritakan lagi. Nah, itu definisi dongeng ya. Jadi turun temurun ceritanya. Seperti itu ya. Nah, kita langsung kita lihat video ini dulu ya. Kalian harus menyimak nih. Nanti ada soal buat kelompok. Buat kelompok kalian. Nanti siapa kelompoknya yang paling benar, kakak kasih hadiah ya. Mau gak hadiah? Ya udah. Bentar ya. Kakak putar dulu nih. Kelihatan nggak? Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Kalian simak dulu ya. Notifikasi. Selamat menonton. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, ada beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Deng kancil. Iya gua, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke hutan. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai, induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama. Jadi, ya mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah, hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepi sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Terowonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberang sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang.
Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya ya, tekanlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, dia menjadikan kita sebagai tempat penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil. Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Hai teman, apakah kamu tahu? Sudah? Nah, nanti setelah kalian lihat video ini kan, kalian dibagi 4 kelompok. Nanti kalian isi ya. Jawabannya sama kayak yang di video ini. Jadi yang menyimak bagus, kalau gak menyimak ya gitu ya. Semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh ya. Gunakan kecerdasan kalian untuk hal yang baik-baik, yang positif ya. Nah, selanjutnya kalian sudah melihat video tersebut. Nah, kakak akan bagiin nih soal kerja kelompok ya. Kalian isi, jawabannya sama kayak yang di sana. Nih, kalian isi ya. Nih, nih. Siapa jawaban kelompoknya yang paling banyak benar? Nanti kakak kasih hadiah lebih deh. So, buletin aja, buletin. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyain aja ke kakak ya. Kenapa? Tuh ada poin nggak katanya? Pinjam dulu. Tuh diskusi dulu ya sama teman-teman. Top. Mana jawabannya? Bacain dulu sama satu orang. Ya.
Sudah? Sok. Siapa yang mau ke depan duluan? Semuanya, semuanya. Enggak, maksudnya satu kelompok. Sini, depan. Sok. Pegang. Satu orang. Lagi ini aja. Bacain. Jawabannya. Siapakah tokoh utama dalam dongeng ini? A. Berang-berang. Enggak, jawabannya langsung. B. Kancil. Apa yang membuat kancil terkenal di hutan? Kepintarannya. C. Apa yang terjadi pada anak ayam di awal cerita? C. Bagaimana cara kancil membantu anak ayam keluar dari lubang? C. Apa yang dilakukan kancil setelah mengantar anak ayam ke induknya? B. Apa yang membuat kancil merasa harus di tengah perjalanan? A. Apa yang dilihat kancil di seberang sungai? B. Ada berapa ekor buaya yang kancil lompati? C. Apa yang dilakukan kancil kepada para buaya untuk menyeberang sungai? C. Apa yang terjadi pada kancil setelah ia berhasil menyeberang sungai? C. Ya, bagus. Pegangan. Ya, pilih dulu ya. Nah, kelompok selanjutnya sok, silakan. Nih, pegang. Ini sebenarnya kakak mau ngambil kelas. Siapakah tokoh utama dalam dongeng ini? B. Apa yang membuat kancil terkenal di hutan? C. Apa yang terjadi pada anak ayam di awal cerita? C. Bagaimana cara kancil membantu anak ayam keluar dari lubang? C. Apa yang dilakukan kancil setelah mengantar anak ayam ke induknya? B. Apa yang membuat kancil merasa haus di tengah perjalanan? A. Apa yang dilihat kancil di seberang sungai? B. Ada berapa ekor buaya yang kancil lompati? C. Apa yang dilakukan kancil kepada para buaya untuk menyeberang sungai? C. Apa yang terjadi pada kancil setelah ia berhasil menyeberang sungai? C. Ya, kita lagi. Ini bagus ya. Pinter-pinter semua. Ya, siapa lagi? Ya, sok maju. Nih, pegang nih siapa? Ini emang gak ada suara ya, tapi ke videonya enggak. 1. Siapa tokoh utama dalam dongeng ini? B. Apa yang membuat kancil terkenal di hutan? C. Apa yang terjadi pada anak ayam di awal cerita? C. Bagaimana cara kancil membantu anak ayam keluar dari lubang? C. Apa yang dilakukan kancil setelah mengantar anak ayam ke induknya? B. Apa yang membuat kancil merasa haus di tengah perjalanan? A. Apa yang dilihat kancil di seberang sungai? B. Ada berapa ekor buaya yang kancil lompati? C. Apa yang dilakukan kancil kepada para buaya yang untuk menyeberangi sungai? C. Apa yang terjadi pada kancil setelah ia berhasil menyeberangi sungai? C. Ya, bagus. Tangan. Ini. Ya, kelompok yang terakhir. Nih, pegang siapa? Siapakah tokoh utama dalam dongeng ini? B. Apa yang membuat kancil terkenal di hutan? C. Apa yang terjadi pada anak ayam di awal cerita? C. Bagaimana cara kancil membantu anak ayam keluar dari lubang? C. Apa yang dilakukan kancil setelah mengantar anak ayam ke induknya? D. Apa yang membuat kancil merasa haus di tengah perjalanan? A. Apa yang dilihat kancil di seberang sungai? B. Ada berapa ekor buaya yang kancil lompati? C. Apa yang dilakukan kancil kepada para buaya untuk menyeberang sungai? C. Apa yang terjadi pada kancil setelah ia berhasil menyeberang sungai? C. Nah, baik, tepuk tangan semuanya. Sini. Ya, kakak rasa ya, semua jawaban dari kelompok kalian tuh benar ya semuanya ya. Nah, bosan nggak? Nggak. Nggak. Kalian lebih suka bermain apa? Belajar atau bermain kan? Beneran. Oh, kakak sih suka lebih bermain ya daripada belajar. Nah, tapi kan ada belajar sambil bermain ya. Nah, jadi kalian kan sudah nih. Nanti kalian coba buat deh di rumah nanti. Bacain dongeng terus tulisin. Buat apa? Itu kan buat ngelatih cara membaca kalian biar lebih lancar ya. Seperti itu. Nah, mungkin sudahi saja ya untuk materi yang sekarang. Coba tutup dulu. Tutup dulu akhir pelajaran. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian dari kakak ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dari kakak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.